Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini di channel Edin Education and Interest. Oke, viewers, jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik ya. Jadi hari ini adalah podcast pertama channel Edin ya, di mana channel ini memang singkatannya Edin Education and Interest dan Edwin dan Dini ya. Seperti namanya, jadi hari ini Edwin dan Dini akan menemani viewers untuk podcast tentang habis kuliah S1 bagusnya ngapain? Kuliah S2 dulu atau kerja dulu? Oke, untuk podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Ibu Dini Anggraini. Yeay. Aplaus dulu. Oke, halo. Oke. Ya, silakan Bu Dini sapa viewers dari Edin channel. Ini channelnya namanya Edin. Sebenarnya saya awalnya nggak tahu nih Edin ini singkatan Edin atau Education and Interest, tapi bisa kedua-duanya lah ya. Jadi tema kita hari ini adalah abis lulus S1 enaknya ngapain ya? Kalau menurut saya adalah tim yang abis lulus S1 harus coba kerja dulu. Jadi gaining experience sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalnya menurut Pak Edwin gimana? Kalau aku sih harus S2 dulu dong. Coba kalau menurut Ibu Dini, alasannya kenapa sih harus kerja dulu? Oke, alasannya sebetulnya masing-masing punya plus minus ya. Jadi gimana tujuan kalian? Jadi tergantung dari tujuan kalian itu apa. Kalau misalnya dulu saya begitu lulus S1, saya tuh udah tahu mau ngapain dan mau kemana gitu. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah saya membuat CV sebagus mungkin. Nah, setelah saya membuat CV, waktu itu kan belum terlalu zaman kita sending by email gitu ya. Jadi harus dilihat dulu nih hasil perintannya bagus atau enggak. Lalu saya apply ke perusahaan-perusahaan yang ada program manajemen trainingnya gitu. Jadi MT. Zaman dulu tuh hits banget ya, zaman kita kuliah lulus S1. Bentar. Jadi kalau MT itu adalah posisi di mana untuk masuk ke perusahaan untuk tingkatan manajerial ya, selanjutnya ya. Betul sekali. Contohnya misalnya di bank gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke MT itu biasanya ada training dulu minimal misalnya selama 3 sampai 6 bulan. Nah, di dalam masa training itu kita dibekali dengan ilmu pengetahuan baru tentang dunia kerja yang akan kita geluti nantinya dari mulai awal sampai dari level bawah sampai level yang top management gitu. Nah, kita langsung masuk ke level manajerial. Jadi kita nggak melalui level-level misalnya seperti front office, teller gitu. Jadi kita langsung ke ambil di level manajerial. Kalau minusnya apa nih? Kalau misalnya langsung kerja? Minusnya apa ya? Nggak ada minusnya sih, karena kita apalagi udah dapat gaji. Itu udah enak banget, udah dapat pengalaman sambil kerja, udah dapat salary juga, dapat pengalaman baru, teman-teman baru. Pokoknya kalau saya tim langsung kerja. Oh enggak, kalau misalnya saya sih tim harus kuliah S2 dulu. Coba plus minusnya apa? Ketika kita lulus S1 itu biasanya kan kalau misalnya kita lulus SMA-nya usia 18 tahun, itu kan lulus S1-nya kurang lebih 22 tahun ya. Artinya 22 tahun itu kita masih muda, masih fresh, dan baru lulus S1 itu keinginan untuk belajar atau ingatan akan ilmu yang dipelajari itu masih fresh banget gitu. Jadi kalau misalnya memang mau mengecap pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu harus S2 dulu gitu. Ya plus minusnya ada sih. Jadi plusnya atau kelebihannya adalah ya tadi yang pertama kita masih fresh nih, baru lulus S1 gitu kan. Baru lulus S1 masih fresh, artinya untuk lanjut ke S2 pun sebenarnya enak lagi gitu. Anget-angetnya Lagi gitu anget-angetnya gitu. Cuman ya tergantung lagi. Banyak juga kan yang beralasan nggak lanjut S2 karena masalah dana gitu. Misalnya keuangannya terbatas ya. Memang kalau memang punya uang lebih ya saya sarankan S2. Tapi kalau memang belum ada ya mungkin ditunda dulu gitu. atau Tapi mungkin bisa beasiswa. biasa cari beasiswa. Kan sekarang banyak tuh kalau misalnya kita lihat di internet mau cari beasiswa baik dalam maupun luar negeri itu banyak banget. Itu bisa banget dimanfaatin. Bisa banget gitu. Kalau misalnya kalian punya potensi, merasa kalian punya attitude dan skill yang bagus dan atau punya keinginan yang kuat untuk keinginan belajar. yang kuat, punya hard skill yang bagus, soft skill yang bagus, itu
bisa banget dapat beasiswa gitu dari mana-mana gitu ya. Terus juga kelebihannya adalah ya kalian akan misalnya kuliah S2 2 tahun nih ya, di umur 24 atau sebelum 25 kalian sudah lulus gitu. Dan dengan usia semuda itu bertitel S2 itu akan banyak sekali pilihan pekerjaan yang bisa kalian masuki atau daftar gitu ya, baik itu mau kerja secara profesional misalnya swasta di perusahaan swasta ataupun misalnya di instansi pemerintah itu bisa banget gitu. Dan akan berbeda hasilnya nanti ketika misalnya kita masuk dengan ijazah S1 dibandingkan kita masuk dengan ijazah S2. Ntar dulu, tapi ya setahu aku nih, dulu tuh zamannya aku, misalnya ada lulusan S1, lalu fresh graduate ya berarti ya, ada juga lulusan S2. Nah, biasanya si perusahaan itu akan lebih memilih yang lulusan S1. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena lulusan S2 itu banyak maunya. Mereka mikirnya terlalu overqualified nih kalau saya meng-hire lulusan S2. Dengan ibaratnya kalau misalnya masuk perusahaan mereka kan otomatis mereka tetap harus memberikan training melalui program MT tersebut kan. Gak bisa tiba-tiba langsung jadi manajer dong. Even kamu udah S2 gitu, tetap harus ada step-stepnya. Nah, itu salah satu minusnya kalau menurut aku. Oke, mungkin ya itu salah satunya. Tapi saya ngelihatnya dari segi range pekerjaan gitu. Range pekerjaan itu sangat banyak. Artinya bahkan lulusan S2 ya bisa langsung jadi dosen juga kalau misalnya mau jadi dosen Bisa. gitu ya. Bahkan ya selain di perusahaan swasta atau instansi, range pekerjaan itu lebih banyak dibandingkan misalnya kita lulusan S1 gitu. Nah, itu iya, itu plusnya gitu. Nah, Ya, nah apa namanya ya? Ya kalau zaman sekarang itu kan apa namanya ya, pendidikan itu udah menjadi suatu yang apa kebutuhan gitu ya. Artinya kalau bisa kuliah setinggi-tingginya kita kuliah setinggi-tingginya, karena saya berpendapat bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. betul. Artinya kalaupun misalnya nih perempuan yang paling banyak nih, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, saya sih S1 aja udah tinggi banget gitu, toh balik-balik lagi ke dapur ngurus anak. Saya Nah, juga kalau Bu Dini gimana nih dengan anggapan kayak gitu? saya dari awal emang udah bilang sama Pak Edwin bahwa saya udah nggak sabar nih pengen cepet-cepet apply buat doktoral karena saya nungguin beliau ya belum lulus. Ya, bukan masalah itu, enggak anggapan orang bahwa pendidikan buat wanita itu enggak penting, itu penting gimana? banget, tentu saja sangat penting karena wanita itu ketika dia sudah menikah dan sudah memiliki anak, otomatis dialah yang akan menjadi sekolah bagi anak-anak yang pertama kali. Jadi minimal sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, pelajaran, dan tentu saja dari kita berkuliah itu kan bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita dapat, tapi juga attitude yang baik, bagaimana manner yang baik, bagaimana point of view dan mindset kita akan terasah melalui jenjang pendidikan yang telah kita peroleh tersebut, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, itu jadi memang wanita itu bukan yang sekolah tinggi, bukan harus laki-laki, tapi wanita juga sebenarnya harus sekolah tinggi loh. Betul. Dan punya ilmu yang memadai, karena sebenarnya yang mendidik generasi ke depan itu wanita gitu. Jadi semakin pinter atau cerdas seorang ibu itu akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat. Gitu. Amin. Jadi betul. itu tugas mulia sebenarnya. Walaupun misalnya nanti nggak kepake nih udah sekolah S2 tapi nggak kerja di perusahaan atau di instansi, malah di rumah, itu bukannya sia-sia kalau menurut saya, malah itu justru lebih tujuannya lebih mulia lah, lebih panjang gitu mendidik anak-anaknya nantinya gitu. Karena makin tinggi pendidikan seseorang, kalau menurut saya sih akan membuat orang itu lebih wise biasanya gitu, dan lebih cerdas dan lebih apa namanya ya, memiliki point of view yang sangat luas gitu, dan itu bisa diturunkan ke anak-anaknya. Nah, balik lagi nih ke tadi kuliah S2 dulu gitu ya. Kelebihannya tadi misalnya ya range pekerjaan, terus misalnya dia berkesempatan memiliki pendidikan tinggi dengan cepat gitu ya. Apalagi misalnya habis lulus S2, S3 lagi ya bisa juga gitu.
Tapi better sih menurut saya adalah jangan keterusan sekolah, tapi kamu tetap harus cari pengalaman experience dalam bekerja karena memang apa yang kita dapatkan ilmu yang di perkuliahan itu ketika pengaplikasiannya di dunia kerja itu akan berbeda gitu. Ibaratnya berbeda adalah kita tetap membutuhkan adjustment atau penyesuaian gitu. Jadi bukan berarti mahasiswa yang lulus dengan IPK bagus itu akan sukses nantinya di dunia kerja. Betul Pak Edwin? Betul. Nggak semata-mata yang IPK-nya tinggi itu pasti dapat pekerjaan bagus, enggak juga gitu. Jadi harus ada soft skill ya. banyak faktor ya, terutama hard skill dan soft skill harus seimbang gitu. Nah, kemudian ya tadi plusnya ya, minusnya kalau misalnya langsung kuliah S2, yaitu pertama ya ketika kita lulus S2 mendaftar mengapply pekerjaan, yaitu kita masih minim pengalaman kerja gitu. Jadi ya memang itu minusnya. Kemudian juga ibaratnya ya kita belum berpenghasilan nih sampai dengan kita lulus S2 dibandingkan misalnya teman kita yang lulus S1 terus kerja udah bisa punya penghasilan sendiri gitu. Tapi balik lagi hidup bukanlah untuk berlomba-lomba ya, tapi sebenarnya kita bukan berlomba-lomba dengan orang lain gitu, tapi berlomba dengan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah ngelihat dia umur segini udah gajinya udah besar, udah kerja di perusahaan ini, jabatannya udah ini, saya belum apa-apa. Itu kita nggak bisa jadi tolak ukur ya teman kita udah sampai mana, karena orang-orang masing-masing punya jalan yang berbeda gitu. Artinya kita yang menjadi lawan kita adalah diri kita sendiri. Gitu. Mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi ya. Motivasi agar kita bisa ada progress dan getting better gitu setiap fasenya gitu ya. Iya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya habis lulus S1 itu kuliah dulu atau langsung kerja, ya itu ada plus minusnya juga ya tadi ya. Nah jadi tergantung juga situasi keadaan kita sendiri gitu. Yang mau kuliah apakah misalnya memang dia sudah mampu dalam hal keuangan dan juga punya tujuan yang lain, misalnya harus menempuh pendidikan lebih tinggi dulu, ya itu sah saja. Tapi yang memilih untuk kerja dulu mungkin juga punya alasan lain gitu kan. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk kuliah lebih lanjut atau kerja dulu. Ya, bukan begitu? Betul. Apapun itu yang paling penting adalah mau kalian lanjut S2 atau mau kalian cari pengalaman kerja dulu, yang penting adalah kalian tetap berusaha. Jangan sampai cuma rebahan aja abis lulus nih jadi pengangguran lama gitu kan. Walaupun kalian misalnya udah lama udah apply kemana-mana tapi belum ada misalnya perusahaan yang memanggil atau menerima, itu masih banyak jalan lain sebetulnya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman serba digital nih, kalian bisa berusaha apapun sesuai dengan passion kalian. Misalnya kalian suka kopi, kalian bisa bisnis kopi, kalian bisa masak atau bisa baking gitu, kue-kue, kalian bisa bikin dan kalian bisa jual online gitu. Yang penting adalah bagaimana caranya membuat diri kita tetap berdaya gitu dan produktif. Seperti itu Bu Dini ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa juga ya, itu juga tergantung kalian juga harus menentukan tujuan masa depan kalian sejak sedini mungkin. Misalnya sekarang masih kuliah, artinya sudah tahu nih nanti ketika lulus saya harus ngapain gitu. Jangan sampai nanti pas sudah lulus baru mikir, aduh saya bagusnya kerja dulu apa kuliah dulu ya, atau misalnya mau kerja apa nih gitu, nggak tahu. Jadi sebaiknya kita sudah memetakan tujuan kita sebelum kita lulus kuliah. Jadi selama proses perkuliahan harusnya kalian udah bisa membayangkan nih big picture-nya ketika saya lulus nih, saya mau ngapain ya gitu. Jangan sampai ya udah deh lihat nanti gimana nanti gitu ya. Lebih baik dipersiapkan sejak sebelum lulus S1. Nah, lebih bagus kenapa harus lebih cepat mempersiapkannya, misalnya anggaplah dari semester awal gitu, semester awal kuliah S1 kalian udah harus tahu nih, misalnya saya lulus mau misalnya jadi pegawai bank gitu ya. Nah, pegawai bank melalui jalur MT misalnya. Nah, kalian tuh dari awal itu sudah mempersiapkan soft skill apa yang dibutuhkan sih untuk menjadi pegawai bank, terus juga hard skillnya seperti apa kira-kira yang dibutuhkan. Nah, itu kalian udah harus asah dari situ gitu. Kira-kira gimana? Nanti aku mau bocorin ya. Nanti saya kasih tips and trick untuk
menyusun CV dan cover letter yang baik seperti apa, dan juga bagaimana caranya kalian percaya diri pada saat melakukan interview kerja. Karena saya udah lumayan banyak pengalamannya waktu dulu lulus S1, saya udah coba berbagai macam tes dan interview, dan alhamdulillah juga sempat ada pengalaman kerja, jadi saya bisa sharing tentang gimana caranya supaya lolos interview. Mungkin di next episode ya, Yes. bukan di sini ya sekarang ya. Nggak usah lama-lama dulu ya. Iya. Nah, mungkin itu ya Bu Dini ya, Iya. untuk hari ini, podcast hari ini. Artinya untuk keputusan itu ada pada diri kalian sendiri ya, dan usahakan tujuan apa namanya ya, setelah lulus nanti mau ngapain itu harus ditentukan dari sekarang. Karena banyak hal yang perlu kalian persiapkan gitu. Betul. Kalau mau kerja dulu harus mempersiapkan skillnya, Yes. mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau yang mau kuliah dulu, mau kuliah lagi, harus mempersiapkan misalnya pendanaan, terus juga nanti seperti apa di kota mana, milih kuliahnya di mana, jurusan apa, itu harus dipikirkan dari sekarang. Yes. Gitu. Dan satu lagi, Pak Edwin kan tadi sempat bilang bahwa soft skill itu penting. Mungkin bisa dijelaskan ya, soft skill simpelnya itu seperti apa sih? Nah, kalau itu kan ada dua ya, hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu adalah kemampuan akademik ya, misalnya kalian jago akuntansi, kalian jago pemasaran, kalian jago misalnya teknik lah atau segala macam Yang sesuai dengan itu ya, yang akademisnya, dipelajari bidang akademisnya. di sekolah atau kuliah, itu adalah kemampuan akademik atau hard skill. Tapi kalau soft skill itu adalah kemampuan di luar hard skill tadi ya, misalnya yang sekarang banyak dibutuhin nih Bu Dini, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving Oke. ya. Jadi sifatnya lebih intangible atau tidak terlihat gitu Tidak ya. terlihat. Oke. Lah, bahasa menurut aku penting banget. Language skill. Language skill. Bahkan sekarang bahasa Inggris kurang ya. Iya, betul. Cuman misalnya menguasai bahasa asing cuman bahasa Inggris, sekarang ya itu udah biasa. Udah biasa ya. Bahkan Mandarin, bahasa Spanyol dan lain-lain itu sekarang dibutuhin gitu. Ya, jadi menurut kita juga sangat penting ya ketika berkuliah, kalian juga bekali diri kalian dengan ilmu-ilmu soft skill tadi, gimana caranya memperluas ilmu bahasa kalian gitu ya. Pembelajaran tentang problem solving yang baik itu seperti apa gitu ya. Itu bisa diasah ya ketika kalian masih kuliah. Memang mungkin tidak didapat dalam bangku kuliah atau di kelas, tapi itu bisa didapat dari mana-mana, misalnya dengan kalian mengikuti organisasi di kampus. Betul. Gitu kan, ataukah misalnya kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi ya, aktif secara leadership juga penting ya. Itu akan mengasah gitu, mengasah kemampuan analytical thinking ya, beradaptasi terhadap perubahan dan lain-lain gitu. Jadi intinya gitu, jadi persiapkan diri kalian dari sekarang. Apakah nanti tujuannya setelah lulus kuliah itu mau kuliah lagi ya ke tingkat yang lebih tinggi, ataukah kerja gitu. Itu harus dipersiapkan dari sekarang sampai detail-detailnya. Ya Bu Dini. Betul. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan seputar tema kita hari ini ya, tentang habis lulus kuliah itu mau ngapain, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti bisa kita jawab sambil ya kita lihat-lihat nanti ya gitu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.